A few moments later. Di Indonesia, moralitas pemimpin selalu menjadi perhatian masyarakat karena tindakan dan perilaku mereka memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kasus-kasus terbaru yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan bahwa meski ada banyak kemajuan dalam hal reformasi, tantangan terkait integritas dan moralitas tetap ada. Salah satu isu paling signifikan adalah korupsi, yang mencakup segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ada beberapa kasus terbaru yang bisa menggambarkan bagaimana masalah moralitas ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian pada tahun 2023 adalah kasus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate. Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS, Base Transceiver Station, oleh Kementerian Kominfo. Kasus ini menyangkut dana proyek yang bernilai lebih dari 8 triliun rupiah, dan Johnny Plate dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah lebih. Proyek BTS ini seharusnya bertujuan untuk memperluas akses komunikasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, tapi dana yang dianggarkan diselewengkan. Kasus Johnny Plate ini menjadi contoh konkret betapa rusaknya moralitas seorang pejabat publik ketika mereka memilih untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan rakyat. Ketika seorang menteri yang seharusnya berfungsi sebagai pemimpin di sektor teknologi malah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengeruk keuntungan pribadi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan program-program pembangunan. Selain itu, kasus Johnny Plate juga mengingatkan kita pada pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam mengelola proyek-proyek pemerintah. Proyek pembangunan BTS ini pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang minim akses komunikasi. Namun, dengan adanya praktik korupsi ini, rakyat yang seharusnya mendapat manfaat justru dirugikan. Kejadian ini memperlihatkan betapa moralitas pemimpin sangat memengaruhi hasil kerja pemerintah, dan korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Contoh lain yang masih hangat adalah kasus mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada awal tahun 2023. Lukas NMB diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan di Papua. Kasus ini menyoroti masalah serius terkait moralitas pemimpin daerah di Indonesia, terutama di wilayah yang masih berjuang untuk pembangunan seperti Papua. Sebagai gubernur, Lukas NMB seharusnya bertanggung jawab atas kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua, namun justru terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Penangkapan Lukas NMB menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi. Pada kenyataannya, moralitas pejabat daerah seringkali diuji ketika mereka diberi wewenang untuk mengelola anggaran daerah yang besar. Papua, sebagai salah satu provinsi dengan alokasi dana otonomi khusus yang besar, seharusnya bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan adanya kasus korupsi ini, dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat. Kasus Lukas NMB bukan hanya menunjukkan rusaknya moralitas pemimpin daerah, tapi juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah. Meskipun sudah ada lembaga seperti KPK yang terus berusaha memberantas korupsi, praktik-praktik ini tetap terjadi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Masyarakat Papua yang sudah lama menunggu pembangunan menjadi korban dari tindakan amoral para pemimpin mereka. Di sisi lain, masalah moralitas pemimpin juga terlihat dari skandal yang melibatkan kehidupan pribadi. Salah satu contoh terbaru yang mencuat pada tahun 2023 adalah skandal perselingkuhan yang melibatkan seorang pejabat di Kementerian Sosial. Pejabat ini terbukti memiliki hubungan gelap dengan stafnya, yang kemudian berujung pada penyelidikan lebih lanjut tentang penyalahgunaan anggaran kementerian. Skandal seperti ini tidak hanya merusak citra pejabat yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang integritas pemerintah secara keseluruhan. Ketika pejabat publik yang seharusnya menjaga kehormatan dan tanggung jawab mereka di depan masyarakat justru terlibat dalam skandal pribadi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan semakin tergerus. Agama dan moralitas juga kerap menjadi alat yang digunakan pemimpin untuk menarik simpati publik. Namun, dalam banyak kasus, penggunaan agama hanya menjadi pencitraan politik yang tidak mencerminkan moralitas sejati. Misalnya, banyak pejabat yang menggunakan simbol-simbol agama selama kampanye atau dalam kehidupan publik mereka, tetapi akhirnya terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral seperti korupsi atau skandal lainnya. Ini menjadi masalah karena masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama, seringkali menaruh harapan tinggi pada pemimpin yang dianggap religius.
Ketika harapan itu tidak terpenuhi, masyarakat merasa dikhianati. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari, yang ditangkap KPK pada tahun 2021 atas kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Padahal, Puput Tantriana dikenal sebagai pemimpin yang religius dan kerap tampil di acara-acara keagamaan di daerahnya. Namun, pencitraan tersebut runtuh setelah terungkap bahwa ia terlibat dalam praktik korupsi. Kasus ini menjadi bukti bahwa agama seringkali hanya digunakan sebagai alat politik, bukan sebagai panduan moral dalam memimpin. Melihat semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa hubungan antara pemimpin dan moralitas di Indonesia sangat kompleks. Di satu sisi, masyarakat mengharapkan pemimpin yang bermoral tinggi, yang dapat menjadi panutan dan menjalankan pemerintahan dengan jujur. Namun, di sisi lain, banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan skandal pribadi menjadi cerminan nyata bahwa moralitas masih menjadi masalah serius di kalangan pemimpin Indonesia.